ngapain sih? Nih lihat-lihat nih untuk rundown acara kita ini kan buat persiapan syuting ini. Temanya Tunggu apa? dulu. Ini bagus nih temanya. Bagus kan tema. Tapi sebelum ngomongin tema ini Ustadz Maulana, aku tuh lagi mau cerita sedikit deh. Apa itu? Jadi gini, kemarin aku tuh udah minta maaf sama teman aku. Aku punya kesalahan ya kan. Aku udah minta maaf, dia bilang dia udah maafin aku. Ya. Tapi malah kesalahan aku ini diceritain ke orang-orang. Nah. Katanya dia udah maafin aku, tapi diceritain ke orang-orang gimana sih? Ini nih yang bagus kita bahas. Kan keseharian ini kan banyaknya orang curah sama temennya lah. Tahu-tahu putus silaturahminya. Iya. Gara-gara kenapa? Ternyata temannya di tempat curhat itu ternyata membongkar aibnya. Nah, Ini bagusnya. makanya. Padahal kan Allah sudah menutupi aib dan kekurangan kita. Makanya Ustadz Maulana, nih sebelum kita masuk ke tema ya, kita mau sapa dulu jamaah yang ada di Oh rumah. iya, Masya Allah, tabarakallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ustadz Maulana, Nah, ini pas banget, pas banget. Ini aku lihat ini bagus sekali dari tim Islami Tinda. Bagus ini. Allah menutupi kekuranganmu. Pas banget dengan tadi. temanya apa temanya? Allah menutupi kekuranganmu. Ini by the way kan ini cue card saya Iya, ya. boleh, boleh. Ustadz bukan Oh, MC-nya iya, kan, bukan, bukan bukan. hostnya. Mohon kembali ke tempat Iya, duduknya siap, Ustadz. makasih. Hidup zaman sekarang ya Bu ya, Allah yang menghidupkan dari yang mati aja menutupi kekurangan makhluknya. Dosa-dosa makhluknya ditutupin. Kita yang bukan siapa-siapa kok berani-beraninya ngomongin orang. Nah loh, kan langsung aja yuk. Kita pengen bertanya nih dan juga pengen belajar dari Ustadz Kafi. Assalamualaikum Ustadz Kafi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini Ustadz millennials nih, Iya, masih muda. amin. Hidup zaman millennials kan kita nggak mungkin nggak punya Instagram, Iya. nggak punya Twitter nggak mungkin. Nah, masalahnya nih kalau kita buka Instagram itu kayaknya lebih banyak hal-hal yang ya ngomongin aib-aib orang adalah di situ gitu. Kayaknya seru gitu. Kalau makin kebongkar aibnya, likes-nya makin banyak. Wah, makin keluar di explore, keren banget tuh kayaknya. Kayaknya sih keren, nggak tahu sih sebenarnya gimana. Nah, menurut pandangan Islam tuh gimana dan bagaimana kita harus menyikapi sikap orang yang mengumbar-ngumbar dosa atau aib seseorang? Mohon tausiahnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan di pagi hari ini Allah menutup aib kita. Amin, amin ya robbal. Ini tadi Mbak Caca menanyakan bagaimana sih sikap kita kalau misalkan kita melihat aib orang lain. Yang pertama, sikap kita adalah stop sampai di diri kita. Apa Bu? Stop sampai di diri kita. Sekarang saya tanya semua jamaah di sini, ini pasti kita semua punya aib nggak? Punya Bu? Punya? Aba ya ibu asal katanya. Aib itu aba ya ibu artinya adalah perbuatan yang tercela. Maka setiap manusia itu memiliki atau mempunyai aib. Kecuali Nabi SAW yang memang sudah dijamin maksum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita melihat, mohon maaf, perbuatan tercela, perbuatan tidak pantas dari orang lain, yang kita lakukan adalah stop sampai di diri kita. Contoh misalkan, di salah satu media sosial kita melihat, oh ternyata ada orang yang dia membuka auratnya. Padahal tadinya berhijab. Kemudian kita lihat, oh ternyata dia begini ya. Oh ternyata dia mohon maaf pakaiannya tidak pantas ya. Cukup sampai di kita, jangan diceritakan kepada orang lain. Jangan diceritakan kepada orang lain. Kenapa? Karena itu bisa menyeret pahala yang ada di dalam diri kita. Na'udzubillah summa na'udzu. Contoh, ibu-ibu melihat sesuatu yang tercela gitu. Misalkan dari temennya. Kemudian ibu menceritakan kepada orang lain. Atau bapak juga menceritakan. Ternyata dia begitu banget ya. Pelit, medit. Ini kenapa? Ya. Nah itu adalah salah satu contoh mengungkapkan aib. Ya Bu ya. Maka dihindarkan Nabi SAW, hendaklah ia menutup aib orang lain. Jangankan itu, aib diri sendiri pun Nabi SAW melarang untuk menceritakan kepada orang lain. Aib diri sendiri. Ketika aib kita kemudian
menyimpan rahasia di balik diri kita. Perbuatan tercela atau kita pernah berbuat dosa misalkan, betul? Pasti ya semua punya dosa. Kemudian kita hanya menutup untuk diri kita sendiri. Dan kita tidak publikasikan, kita tidak share, tidak ceritakan kepada yang lain. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menutup aib kita sampai hari kiamat. Kenapa? Karena kita tutup aib kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan ketika kita menceritakan aib diri kita kepada orang lain aja, Bu, itu dilarang, apalagi ini diri sendiri. Maka jangan sampai kita mengungkap aib kita, apalagi bangga. Oh, kemarin saya habis ngambil ayam 20, ayam tetangga. Diceritain ke orang. Nih saya dapat sekian, saya sekian. Padahal Allah sudah tutup. Oh ya udahlah, itu perbuatan ente. Ya, jangan di-share-share lagi. Nah, maka ketika kita bisa menjaga aib diri kita sendiri, ketika kita bisa menjaga aib orang lain, insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga aib kita. Ketika kita bisa menutupi semua kekurangan orang lain, Allah pun akan menutupi kekurangan kita, betul? Tapi ini biasanya yang paling dominan ya, kalau masalah ungkap atau mengumbar aib, ini biasanya ibu-ibu. Kalau laki-laki ada tapi jarang. Jarang. Kalau ibu-ibu perginya iya ke majelis. Datang pagi-pagi ke majelis. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gimana itu suami kamu? Ya gitu deh suami aku. Mulai nih. Mulai nih menceritakan nih kejelekan suaminya. Emang kamu gimana? Iya aku juga. Nah. Iya nih dia begitu tahu dia, aduh. Gitu. Ya Allah. Berarti kalau kita udah penasaran, karena kan yang namanya sesuatu gosip penasaran ya Bu ya. Pasti pengen tahu kan tetangganya ngapain aja kan, penasaran gitu. Tapi berarti nggak boleh ya, stop sampai diri kita. Iya, stop sampai diri kita. Belajar lawan. Iya, belajar lawan, jangan ungkapkan, jangan bocor kalau bahasanya. Pokoknya ingat Allah aja nutupin kekurangan dosa kita, aib kita ditutupin gitu ya. Jazakallah khair, terima kasih banyak Ustaz Kafi. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi, mau nanya-nanya lagi juga sama Ustaz Kafi. Nah di tengah-tengah kita udah ada bintang tamu yang cantik Masya Allah nih. Kak Andara Early, apa kabar Kak? Alhamdulillah baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi Kak, punya sosial media dong? Punya, Alhamdulillah. Punya. Pasti tahu dong ada akun-akun gosip yang hits banget deh, followernya banyak banget. Tahu dong Kak? Tahu. Nah, follow nggak Kak? Alhamdulillah sebenarnya enggak follow, cuma mungkin ada beberapa orang yang saya follow. Jadi masuk di explore. Masuk di explore. Jadi kalau ke like muncul. Kalau udah muncul ditekan apa nggak tuh Kak? Waduh, itu rasanya naik turun ya. Nah, menurut kamu gimana nih Kak? Kalau ada akun-akun gosip kayak gitu? Sebenarnya kalau bisa sih dihindari. Cuma memang kadang-kadang kan kita godaannya mungkin ya sebenarnya pengennya niatnya lihat apa, mungkin lihat jualan baju mungkin ya, kerudung ya ibu-ibu ya. Tiba-tiba malah yang muncul adalah akun gosip. Wah, ini lagi hangat-hangatnya nih gitu. Mungkin tadinya cuma berita gembira doang, Ca. Betul. Tapi berujungnya malah jadi hal-hal yang gak enak. Mohon maaf nih Kak, mohon maaf banget. Pernah nggak masuk ke dalam akun itu? Kakak ada beritanya Kakak di situ? Kalau yang sekarang alhamdulillah enggak ya, jangan sampai. Kalau misalkan kejadian terus gimana? Apa yang Kakak lakukan? Diemin aja atau klarifikasi atau gimana? Diemin aja kali ya, Diemin aja biarkan waktu yang berlalu. Biarkan waktu yang berbicara. Kan nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Betul. Kak Andara juga nanti boleh nanya-nanya sama guru-guru Ya. kita. Nah sekarang nih kita langsung mau belajar lagi sama Habib Novel. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Sehat Mbak kabar? Caca? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Habib tadi kan kita udah denger nih dari Ustadz Kafi bahwa kita tuh stop. Jangan dilanjut-lanjutin nih kalau kita denger aib atau kekurangan seseorang. Gitu. Kurang seru. Kurang seru. Nah Iya. kalau biasa Kata orang-orang gitu, kalau stop kurang seru. kalau stop kayak kurang seru. Pertanyaannya adalah begini. Kan kalau kita jadi manusia harus jujur, harus jujur. Nah ibu-ibu nih kalau misalkan tahu ada seseorang, keluarga kita gitu. Auzubillah minalik, seorang A punya suami, gitu. Pelit deh, suaminya pelit gitu. Oke. Terus, emang bener suami kamu pelit? Kalau kita bilang, enggak kok suami saya, memenuhi semua kebutuhan saya, kan bohong.
Padahal suaminya perhitungan. Nah, boleh nggak sih kita berbohong menutupi aib keluarga kita? Itu gimana Habib? Mohon Oke, tausiahnya. terima kasih Mbak Caca. Jamaah, Yeay! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manusia itu kalau lihat sesuatu yang orang lain nggak tahu, suruh nyimpen susah. Betul ya Bu ya? Jadi nggak ada orang tahu nih, cuman kita yang tahu. Kira-kira suruh nyimpen mudah atau susah? Susah, apalagi itu sesuatu yang kalau diungkap heboh. Heboh itu bahasa zaman dahulu, bahasa zaman nonya viral. Ya kalau diungkap viral. Nah kalau viral itu suatu yang positif, ya kita ungkap bagus. Tapi kalau viral itu sesuatu yang bisa menyebabkan orang jadi susah, orang jadi malu, naudzubillah min dzalik. Sesuatu yang sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk orang lain, apalagi untuk suami sendiri, apalagi istrinya sendiri, apalagi keluarganya sendiri. Enggak boleh kita ungkap keburukan. Bahkan yang udah jelas-jelas mau cerai, naudzubillah min dzalik, itu enggak boleh suami ngungkap aib istrinya. Enggak boleh istri ngungkap aib suaminya. Itu yang jelas kurang harmonis, bahkan pisah. Enggak boleh diungkap, apalagi yang masih bersama. Mudah-mudahan langgeng terus tuh yang bersama ya, rumah tangganya. Sebutkan kebaikan-kebaikan pasanganmu. Seandainya suamimu atau istrimu punya aib sesuatu yang enggak baik, maka kalau ngomong sama orang, sebutkan yang baik-baik saja. Nah, boleh enggak sih berbohong demi menutup aib orang lain? Boleh. Contoh nih misalnya, ibu kok kebetulan ke pasar. Lihat suami orang lagi duduk sama istri orang. Nah ini Mbak Caca cocok ini ya. Gak syar'i, gak syar'i ya. Gak syar'i. Secara zahir kelihatannya kan salah nih. Suami orang lagi duduk sama istri orang. Belum tentu itu duduknya salah. Bisa jadi lagi meeting. Bisa jadi lagi meeting. Bisa jadi itu ternyata kakaknya. Ya, bisa jadi kakaknya. Bisa jadi itu adalah keponakan yang nggak tahu. Singkat cerita, duduk dengan bukan pasangannya. Ibu curiga nih ya. Nggak pakai ibu tanya, terus ngomong sama yang lain. Itu saya lihat tuh ya, suaminya itu ya diam-diam ngomong tuh sama perempuan lain tuh. Main dengan perempuan lain tuh. Diam-diam tuh suaminya begitu. Tersebar satu kampung, satu RT, satu RW, satu kelurahan, kemudian share satu Indonesia Raya. Rumah tangganya gonjang ganjing, rumah tangganya hancur. Ibu yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus gimana caranya? Ya udah, sikapnya orang kalau lihat sesuatu yang enggak baik, nomor satu, dikatakan oleh Ustaz Abdul Kafi tadi, stop pada dirimu. Itu sikap orang biasa. Jadi orang biasa stop pada dirinya, itu orang biasa. Manusia yang luar biasa bahkan dirinya dibuat tidak percaya atas apa yang dia lihat. Dia dustakan matanya, dia dustakan pendengarannya. Dia katakan, saya salah melihat, saya salah mendengar. Itu bukan dia, itu bukan fulan, enggak seperti itu yang saya dengar. Kenapa? Tidak mau punya pikiran yang buruk kepada orang lain. Sampai matanya didustakan. Imam Ghazali mengatakan, kalau engkau melihat seorang berbuat keburukan, maka satu, kalau itu orang yang belum beragama Islam, katakan dia nanti akan memeluk agama Islam. Kalau ternyata dia itu adalah seorang Muslim, maka katakan, oh mungkin setelah ini dia akan bertobat, dia akan menjadi orang yang soleh, dia akan menjadi waliullah. Bahkan Syekh Ibn Arabi mengatakan, seandainya aku lihat orang berzina di depan mataku, Masya Allah, dosa besar itu ya. Orang minum khamar di depan mataku. Kemudian orang tadi pergi, sekejap mata saya tidak melihat orang tersebut karena tertutup oleh pohon atau dinding. Kemudian saya melihat beliau lagi, saya yakini orang itu adalah waliullah. Orang itu adalah orang yang soleh. Maka muridnya heran, guru bagaimana bisa seperti itu? Bukankah tadi guru melihat dia zina? Bukankah guru melihat dia minum khamar? Maka jawaban Ibn Arabi rahimahullah, iya, saya tidak tahu apa yang terjadi di balik dinding atau pohon. Bisa jadi dia bertobat dan diterima tobatnya oleh Allah. Sementara Allah menyatakan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah mencintai orang yang tobat dan suka mensucikan diri. Begitu Mbak Caca. Masya Allah, jadi Allah suka dengan orang-orang yang mensucikan diri termasuk mensucikan pikiran kita. Tentu.
Jadi jangan karena kita follow seseorang di Instagram, jadi kayak kita tahu banget kehidupan dia nih. Betul. Ya Allah kita yang Kelihatannya masuk banget ini. ya kan kita juga punya ini sosial media Habib. Nah, terima kasih Syukron, banyak, Mbak Caca. jazakallah khair Jazakumullah khairan, Habib. Mbak. Nanti Iyakum. kita mau belajar lagi juga sama Habib. Jamaah. Gimana Bu? Mau positive thinking? Mau ya Bu, kita nanti habis ini kita masih akan melanjutkan nih tausiah kita dengan tema kita pada pagi hari ini adalah Allah menutupi kekuranganmu. Nanti akan dilanjutkan nih ada tausiah dari Ustadz Maulana juga dan juga ada tausiah dari Ustadz Abu Fida nih. Nah sebelumnya kita akan menyaksikan dulu Nash Indonesia. Silakan Nash. Yang bersifat pribadi, tutupilah saudaramu, selamatkan kehormatannya, agar Allah selamatkan, aibmu ditutupkan. Aib pribadi saudaramu, tutuplah dan jaga selalu. Aib pribadi saudaramu, tutuplah dan jaga selalu.